So, Ya. we haven't done here this dry Tyler Mutlihyprüfung ya. Jadi kalau misalnya untuk bagian sprehan sendiri, seperti biasa kita punya tiga macam bagian. Tapi apa aja yang Ya. harus kamu tahu dan harus kamu persiapkan ya. Ini sudah saya rangkum, nanti saya share sama kamu. Jadi, setiap mau sprehan itu saya kasih, biasanya dikasih waktu persiapan 15 sampai 20 menit ya. Untuk persiapan kamu, untuk ibaratnya ketika kamu diberikan Aufgabenblatt, papernya dengan tema dan lain sebagainya. Lalu udah seperti itu, kamu kan akan mendapatkan tiga bagian tuh, ya. Ada apa aja, Frau? Biasanya ada tentang Etwas Planen Jusaman, ya. Jadi nanti dikasih tema. Nah, dari tema itu nanti akan kamu diminta untuk membuat eh, dialog bersama-sama dengan partner kamu, ya. Nah, partner kamu kan belum tahu ya siapa teman ujian kamu di sana. Yang kedua adalah Kleinen Vortrag gitu. Jadi ada presentasi simple tentang tema yang nanti akan diberikan. Jadi macam-macam tiap-tiap orang ya the personen punya beda-beda presentasinya temanya ya. Nah, dari presentasi itu yang paling kedua, kamu akan diminta untuk Fragestellen und Beantworten. Jadi, misalnya kamu berpresentasi, nanti partner kamu yang memberikan pertanyaan dan kamu menjawab. Atau sebaliknya, dia berpresentasi, kamu yang memberikan pertanyaan dan dia akan menjawab. Lalu habis itu kamu nanti Ya. mengkomentarinya. Seperti itu ya. Udah pernah ya. Nah, nah, kira-kira apa aja? Saya sharing sedikit tentang apa sih yang biasanya ada di Gemansa Metos Planet itu. Biasanya nih, contohnya temanya adalah tentang Ausflug perjalanan atau Eintreffen pertemuan atau mungkin Reise perjalanan bersama gitu ya. eh Contoh di sini saya punya contoh misalnya am Wochenende möchtest du mit deiner Freundin an die Museum fahren, ihr trefft euch und plant den Ausflug ya. Berarti diskutirnya tentang apa nih? Dikasih punkte-punktenya kan, apa perihal-perihalnya apa aja. Biasanya ada beberapa. Contohnya di sini adalah welchen Ort, wann waren Sie oder waren mit dem Zug oder mit Auto, wo übernachten, di mana menginapnya dan welche Schwierigkeiten. Nah, punktenya ini tergantung dari tema yang kamu dapat ya. Nah, pada saat kamu memberikan atau etos planan ini, kamu penting untuk memberikan masukan kepada teman kamu ya. Jadi kita tidak tahu ya nanti partner kamu itu orangnya aktif atau tidak ya. Ya, the personan kan punya karakternya masing-masing. Nah, penting buat kamu juga memberikan ide supaya kamu ketika mungkin si teman kamu ini kayak anung nih atau misalnya tipikal yang tidak bisa berekspresi lebih gitu. Kamu harus masukin ide. Jadi jangan sampai ada titik matinya gitu ya. Seperti itu. Oke? Nah, Oke. seperti itu dan juga perhatikan redemital ungkapan-ungkapannya ya. Sudah pernah kan kalau misalnya lagi termin mahon kira-kira apa redemitalnya. Kalau misalnya mau Ausflug redemitalnya apa, ungkapan-ungkapannya apa kamu harus bikin juga ya. Nah, sudah tahu seperti itu, kita juga lihat misalnya ada ini nanti saya akan sharing sama kamu eh redemital digunakan pada saat kamu memberikan percakapan. Contoh nih, kalau misalnya kasih saran, Lass uns doch, nah bla bla bla, paran. Atau misalnya, ich schlage vor, dass wir besser, misalnya in die Kirche gehen, oder bla bla bla. Jadi, ini juga harus kamu, penting untuk kamu perhatikan bahwa redemital itu menjadi poin plus pada saat kamu memberikan dialog bersama ya. Nah, Ya. selain memberikan Vorschlag, ada juga yang kedua yaitu Justiman. Justiman das heißt kamu setuju dengan saran yang diberikan sama teman kamu, ya. Ini juga pasti udah sering ya. Das finde ich gut, das ist ja eine tolle Idee und so ya. Nanti saya sharing, kamu bisa baca di sini. Nah, dan yang ketiga misalnya adalah ketika misalnya teman kamu memberikan Vorschlag, kamu juga boleh nih untuk ablehnen, untuk menolaknya dan memberikan eh, saran balikan gitu. Jadi ada tiga reaksi. Pertama redemitelnya, kamu berikan Vorschlag, kamu Zustimmen, dan kamu ablehnen. Tapi ablehnen juga kamu harus memberikan langsung Gegenvorschlagnya apa gitu ya.
Itu juga jadi nilai buat kamu bahwa oh kamu bisa Oke. interaksi dengan bagus gitu ya. Saya juga udah kasih reader di sini. Nah, Oke. dan ini ya, kalau kamu memberikan ini, kamu juga harus bisa memberikan syarat-syaratnya. Pertama tadi ya, relax ya, berfantasi dan high maksudnya kreatif ya, gitu. Harus bisa banyak. Frau, Kenapa? itu locker Bleiben apa maksudnya? Was? Locker Bleiben. Locker bleiben tuh high santai, relax. Ya, you stay calm. Ah, Oke. Jadi, ketika oke. tips-tipsnya adalah kamu berkreasi, fantasi, Docker Bleiben, dan Hmm, size kamu juga orangnya bisa take your time, bisa santai, feel sprechen, das heißt kamu bisa berbicara, jangan diam aja. Ya, menyimak dan juga memberikan saran dan bereaksi. Ya, terus kadang-kadang juga kalau kamu udah bingung, pakai aja kalimat simple, tapi yang penting kamu reaktif gitu ya. Biasanya oke. akan ada 6 menit untuk percakapan dari si for apa namanya Gespräch itu, ya, dialog itu. Oke? Gitu. Oke, oke. Oke. Nah, sekarang eh tadi yang Gespräch ya. Nah, saya akan bahas tentang yang lainnya lagi, yaitu ada yang pertama kali, yaitu Uber Me. Das heißt ketika kamu ujian kan akan kamu Vorstellung ya, memperkenalkan diri kan. Nah, Ya. kamu juga akan menceritakan tentang diri kamu, itu udah di A1 dan A2, seharusnya kamu sudah bisa lah ya, biasain. Ihre personal identity, apa aja, misalnya nama, Herkunft, Beruf, und so, saya udah sharing di sini. Nah, terus Hmm, misalnya apa namanya, ini tadi ya, tentang atas planen, dan iya, itu aja. Terus nanti ada presentasi. Nah, kalau presentasi itu silakan kamu nanti berpresentasi dengan itu tadi menggunakan reaksi-reaksi yang sama gitu, memberikan saran, Justimen, Aplinen, terus kamu bertanya. Jangan lupa untuk bertanya gitu. Oke? oke. Sip? Oke. Oke. Nah, saya mau sharing